Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara materi tentang sistem saraf manusia ya. Sistem saraf manusia. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada banyak sistem sebenarnya ya. Misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, kemudian sistem hormonal. Nah, salah satunya adalah sistem saraf manusia ya. Nah, kalau sistem saraf manusia ini sebenarnya menjadi komando atau menjadi jenderal dari semua sistem saraf ya. Jadi yang mengatur, yang mengendalikan semua sistem yang ada dalam tubuh manusia ini adalah sistem saraf manusia ini. Jadi ketika sistem saraf manusia mengalami gangguan, maka sistem yang lain juga akan ikut terganggu ya. Jadi epicentrum atau pusat dari semua sistem itu ada di sistem saraf manusia. Itulah kenapa sistem saraf manusia itu menjadi sangat penting untuk dipelajari ya, karena efeknya itu akan berdampak kepada sistem saraf sistem yang lainnya ya. Baik, nah secara umum ini sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu susunan saraf pusat, kemudian yang kedua itu adalah susunan saraf tepi ya. Kemudian susunan saraf pusat ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang ya. Jelas ya, otak itu ada di kepala kita, di dalam tempurung kepala, kemudian sumsum belakang itu di belakang, di punggung ya. Nah, susunan saraf pusat ini yang mengendalikan semua sistem atau semua organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia ya. Kemudian susunan saraf tepi itu dibagi menjadi dua, ada yang sadar dan juga ada yang tidak sadar ya. Kalau saraf sadar ini artinya kita bisa mengendalikannya, itu kita bisa mengontrolnya. Kalau yang saraf tak sadar itu artinya kita tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengontrol itu ya. Nanti otak ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada otak besar, ada otak tengah, ada otak kecil, dan sumsum lanjutan ya. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang lagi ya mengenai otak ini, ada satu materi tersendiri. Otak ini menjadi pusat ya dari segala perilaku atau segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia ya. Otak ini. Jadi bagian-bagian otak itu mempunyai fungsi, mempunyai perannya masing-masing ya. Dia sumsum tulang belakang ini sebenarnya penghubung ya, penghubung antara otak dengan organ-organ yang ada di tubuh kita. Ini saraf sadar. Ini ada 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saraf sadar itu saraf yang bisa kita kendalikan ya. Misalkan kita memegang pensil misalnya, memegang gelas, itu sadar ya. Tapi ada saraf-saraf yang tidak sadar ya, atau otonom ya. Dia bekerja sendiri tanpa kita bisa kendalikan. Misalnya contohnya jantung ya, jantung yang berdetak, kemudian proses pencernaan di dalam perut kita, kemudian apalagi reaksi pupil misalnya ya. Nah, itu saraf-saraf yang kita tidak bisa kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Lanjut ya. Nah, ini sama tadi, sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Kalau bahasa Inggrisnya ini central nervous system dengan sistem saraf periferi. Nah, ini mencakup semua neuron yang ada di otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini otak manusia ya. Ini menjadi pusat pengendalian perilaku, perbuatan, tingkah laku,
dan baik itu disadari maupun yang tidak disadari ya, semuanya dikendalikan di otak ini. Bisa dibayangkan ya, seandainya otak ini mengalami gangguan, maka yang organ-organ tertentu juga akan mengalami gangguan ya, meskipun organ itu sebenarnya dalam kondisi baik gitu ya, tapi karena pusat pengendalinya di otak ini mengalami gangguan, organ-organnya juga akan ikut terganggu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan spinal cord tadi atau sumsum tulang belakang ya, yang di bagian ini sebenarnya penghubung antara otak dengan organ ya. Jadi stimulus masuk dari organ itu masuk ke spinal cord, kemudian masuk ke otak ya, kemudian diinterpretasi atau dijelaskan, kemudian diberi respon kira-kira apa yang harus dilakukan. Dari otak nanti turun lagi ke spinal cord, lalu ke saraf tepi ya. Nah, ini sistem yang kedua adalah sistem saraf perifer atau peripheral nervous system ya, PNS. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, seluruh tubuh manusia ini memiliki neuron atau sistem saraf perifer ya. Selama ada rasa sakit di situ pasti ada sistem saraf ya yang bekerja. Nah, kita lihat ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala ini ada saraf tepinya. Nah, itu menjadi reseptornya atau penerima pesan ya, penerima pesan. Jadi fungsinya sistem perifer ini adalah penerima pesan ya, penerima pesan dan penyampai pesan. Itu kira-kira ya untuk sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu dua aja, otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf perifernya itu ada spinal nervous dengan cranial nervous. Cranial ini ada di kepala kita, di wajah ya, di bagian wajah. Ada 13 pasang tadi ya. Kemudian cranial ini ada 31 spinal nervous ini ada 31 pasang. Ada sensorik, ada motorik ya. Nanti kita lihat penjelasannya di belakang. Jadi fungsinya sistem saraf perifer ini penangkap pesan ya, pesan yang ada yang masuk ke tubuh kita. Ini biasanya panca indera kita ya. 5 panca indera itu mata, telinga, hidung, mulut, kulit ya. Nah, ini mungkin penjelasannya lebih detail lagi ya. Nah, sistem saraf pusat atau CNS, ada otak yang mengendalikan perilaku yang kompleks, ada otak besar, ada otak kecil ya. Kemudian sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini mengendalikan perilaku yang sederhana. Kemudian ada saraf otonom atau saraf tidak sadar tadi ya. Kemudian ada saraf somatik atau saraf yang membawa pesan atau membawa impuls dari panca indera kita ya, atau saraf sadar tadi. Nah, ini kurang lebih penjelasan mengenai sistem saraf ya. Jadi dibagi menjadi 2 bagian, sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf perifer atau tepi. Kemudian sistem saraf ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, saraf pusat ya, otak, kemudian sumsum tulang belakang ya. Otak dibagi menjadi beberapa bagian ya, otak kecil, otak besar, otak tengah. Kenapa disebut sebagai otak besar? Karena memiliki bagian yang paling besar ya, dan letaknya di depan. Sedangkan otak kecil itu letaknya di belakang, di bagian belakang. Nah, ini pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi itu, jadi sistem saraf ini menjadi epicentrum atau pengendali atau koordinator dari semua sistem saraf yang ada di tubuh kita ya.
Jadi dia yang mengkoordinasikan sistem yang lain ya. Sistem koordinasi ya berjalan, menggerakkan atau mengunyah itu sistem pencernaan ya. Kemudian bernapas itu sistem respirasi. Kemudian menghasilkan anak itu sistem reproduksi. Nah, itu semua sistem itu dikendalikan oleh satu sistem yang disebut dengan sistem saraf ya, sistem saraf. Nah, jadi disebut juga sebagai sistem pengatur tubuh. Jadi kalau sistem ini terganggu, maka semua atau beberapa sistem akan juga mengalami gangguan ya. Contoh sederhananya itu seseorang yang terkena stroke gitu ya, atau pecahnya pembuluh darah di otak itu. Nah, jadi pecahnya pembuluh darah di otak itu menyebabkan gangguan kepada sistem yang lain ya. Misalnya apa? Sistem gerak ya. Jadi orangnya tidak bisa lagi memegang buku, misalnya tidak bisa lagi memegang handphone karena impuls untuk memegang itu tidak ada lagi perintah untuk memegang itu. Meskipun secara anatomi tangannya masih baik, tapi tidak ada perintah atau tidak ada impuls lagi dari otak untuk memegang itu. Nah, itu salah satunya ya, kenapa sistem saraf ini menjadi penting. Makanya ada anjuran kan kalau kita berkendara itu selalu memakai helm misalnya ya, selalu memakai pelindung diri ketika berkendara. Nah, salah satunya adalah itu untuk melindungi bagian sistem saraf di otak ini ya, jangan sampai ada benturan, jangan sampai ada trauma ya, sehingga menyebabkan gangguan sistem saraf ya. Karena kalau sekali lagi kalau sistem sarafnya terganggu, maka sistem yang lain juga akan ikut terganggu ya. Nah, ini tugas dari sistem saraf. Ada input, ada integrasi, ada output ya. Nah, jadi input itu menerima, kemudian mengintegrasikan dan mengoutput atau mengeluarkan ya. Input sensorik ini memonitor lingkungan eksternal dan internal ya. Jadi misalnya contohnya ini ada mata atau sensori reseptor ya, melihat itu bagian dari input sensorik ya. Ada input sensorik, kemudian ada sensori input, ada integrasi. Diintegrasikan, diinterpretasi, dijelaskan, ditafsirkan di bagian otak ini. Kita melihat apa misalnya ya. Kemudian ada motor output. Output ini responnya ya, ketika kita melihat itu kemudian diinterpretasi di otak, kemudian otak akan memberikan yang namanya output motorik ya, atau jawaban dari input sensorik tadi itu. Ada respon. Nah, jika diperlukan memberi tanda pada organ untuk membuat respon ya. Misalnya contohnya yang sederhana ya, input sensoriknya itu melihat ada anjing di depan kita, anjing ya, ada anjing melihat dengan mata ya, ada sensori input tuh, kemudian di otak kita akan mengintegrasikan, menerjemahkan bahwa itu anjing berbahaya, nanti dia akan menggigit kita, nanti dia akan mengejar kita. Nah, itu integrasi di situ. Oleh karena itu, supaya kita tidak digigit atau supaya kita tidak dikejar anjing, maka kita harus lari. Nah, kita harus lari ya, atau kita harus menghindar. Nah, lalu otak ini akan memerintahkan bagian kaki, ya, untuk berlari atau untuk menghindar. Nah, itu output motoriknya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada input, ada integrasi, ada output. Jadi inputnya itu melihat anjing,
integrasinya dijelaskan di otak ya, kita melihat apa, kemudian outputnya adalah dengan melakukan reaksi ya, reaksi kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika melihat anjing. Seperti yang saya contohkan tadi, melihat anjing, integrasikan, outputnya adalah dengan berlari atau menghindari anjing itu. Nah, itu diatur di sistem saraf ya, sistem saraf. Nah, proses input, integrasi, dan output itu melibatkan kedua bagian dari sistem saraf ini ya, ada peripheral nervous system dan central nervous system. Dua hal ini tidak bisa terpisahkan ya. Jadi segala sesuatu stimulus itu pasti masuknya dari peripheral nervous system, kemudian dia bergerak ke central nervous system, diinterpretasi tadi ya, kemudian dikembalikan lagi ke peripheral nervous system ya, atau PNS sebagai respon. Nah, itu kira-kira tugas dari sistem saraf secara sederhana ya. Sekali lagi, ada input, ada integrasi, ada output. Input, integrasi, output. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan salah satu atau beberapa bagian dari ini mengalami gangguan ya? Bisa saja ya. Misalkan pada bagian sensory inputnya yang mengalami hambatan atau persoalan, sehingga tidak ada data input yang masuk ke dalam integrasi ini, tidak ada data yang masuk. Misalnya contohnya matanya mengalami kebutaan misalnya ya, dia tidak bisa melihat sehingga tidak bisa memberikan input sensori ke otak ini, apa yang dia lihat itu, sehingga dia tidak bisa mengintegrasikan, tidak bisa menafsirkan, tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa mengambil keputusan di otak ini apa yang harus dilakukan. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau bisa juga misalnya ya, sensori inputnya baik nih, ngirim data, dia lihat ya, kemudian dia kirim ke otak, cuma di bagian integrasinya ini yang mengalami hambatan ya, mengalami gangguan, mengalami persoalan, sehingga dia tidak bisa mengintegrasikan itu semua data-data yang masuk dari sensori input ini. Akibatnya apa? Nah, motor outputnya juga akan ikut terganggu gitu ya. Misalnya contohnya nih pada orang-orang yang pengkonsumsi narkoba misalnya ya, otaknya mengalami persoalan atau mengalami masalah sehingga lambat untuk mengambil keputusan-keputusan ya, bisa saja terjadi. Atau dia mengalami trauma misalnya di bagian kepala tertentu misalnya ya, sehingga mengalami penurunan daya integrasi ya. Kalau istilah kita tuh ya kayak lola itu ya, lola, lambat mikir. Nah, bisa saja misalkan contoh yang lain ya, sensori inputnya bagus, integrasinya bagus. Nah, hanya pada persoalan motor outputnya yang bersoal ya. Ternyata kakinya yang tidak maksimal ya, sehingga tidak bisa memberikan respon yang sesuai yang dikehendaki oleh otak ya. Bisa saja. Nah, itu kira-kira ya secara sederhana tugas dari sistem saraf gitu. Nah, ini dikendalikan oleh sistem saraf yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi pengaturnya itu ada di sistem saraf. Jadi semua hal yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari yang namanya sistem saraf ya. Apapun itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri pun sebenarnya diatur oleh sistem saraf ya, diatur oleh sistem saraf. Oke, lanjut ya. Nah, ini struktur sel saraf. Ini setiap neuron atau sel saraf itu terdiri dari satu badan sel ya, yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel ya. Dari badan sel keluar dua macam serabut, yaitu dendrit dan akson ya. Nah, jadi dendrit ini berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson itu berfungsi untuk mengirimkan impuls ke
dari badan sel ke jaringan lainnya ya. Akson ini biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit sangat pendek. Nah ini contohnya ya, kalau kita lihat secara Microsoft yang kecil ya, nanti kelihatan ini sel saraf, satu sel saraf. Nah, ini ada badan selnya, ada inti sel, kemudian ini ada perpanjangan sel atau yang disebut tadi dengan dendrit ya, dendrit, dan juga akson. Nah ini penghubung antara satu sel dengan sel yang lain ini disebut dengan akson tadi, akson. Kalau yang kecil-kecilnya disebut dengan dendrit ya. Jadi ini saling berhubung nih, satu sel ke satu sel yang lain dihubungkan oleh yang namanya akson tadi ya, akson. Nah jadi kalau kita lihat ke bagian sini, nah ini sensory input ini bergerak dari satu sel ke sel yang lain ya, sampai ke otak ini. Kemudian dari otak diintegrasikan, dia akan loncat lagi ke satu sel ke satu sel yang lain sampai ke efektor ini. Terus menerus itu ya. Nah itu neuron pada spinal cord ya. Nah sel saraf neuron, sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia ya, terdiri atas unit-unit kecil yang disebut dengan neuron. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Nah, neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls ya, yang menerima sensori tadi itu dan menghantarkan impuls tersebut ke otak. Kemudian dari otak diinterpretasi dan masuk lagi ke motorik ya, melalui neuron juga, sel saraf tadi ya. Nah neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel ya, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Nah ini beda dengan sel yang lain ya. Kalau kita luka di tangan misalnya, luka di tangan, maka dia bisa kembali lagi karena ada proses recovery ya, perbaikan, selnya akan hidup lagi. Tapi kalau sel saraf ketika dia rusak atau mati, maka tidak bisa lagi diperbaiki atau tidak bisa lagi diganti, dia akan mati seutuhnya ya. Makanya hati-hati dengan sel saraf ini ya. Jadi kalau dia putus, maka sulit sekali untuk disambung atau sulit sekali untuk diperbaiki kembali ya. Sel saraf ini ada 3 ya. Jadi sel saraf neuron ini terbagi menjadi 3 bagian, ada badan sel, ada dendrit, dan ada akson ya. Nah ini gambaran dari neuron ya. Di otak manusia itu ada 100 miliar. Kalau di sum-sum belakang itu ada 1 miliar. Kalau akson yang terpanjang itu atau penghubung antara satu sel saraf ke sel saraf yang lain, akson ya, itu 15 feet. Oke lanjut. Ini struktur typical neuron ya. Nah ini ada neuronnya, ada neuron, ada badan sel di sini. Kemudian ini ada dendrit yang kecil-kecil ini. Dan di penghubung antara badan satu sel dengan sel yang lain itu ada yang disebut dengan akson. Ini aksonnya. Nah impuls atau stimulus tadi melewati satu sel saraf ke sel saraf yang lain melalui ini ya, seperti impuls listrik itu, seperti impuls listrik. Nah ini sama saja ya, badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel dan tersusun pula sitoplasma. Kemudian dendrit, julukan atau serabut pendek yang bercabang, merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Dan ada akson, julukan atau serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson ya.
Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuning-kuningan yang disebut dengan selubung myelin. Selubung ini berfungsi sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka ya. Nah, kalau kita bicara tentang impuls, jadi ada 3 tadi ya, akson, dendrit, dan badan sel dalam satu sel itu ya. Ada impuls. Impuls ini adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luarnya, kemudian dibawa oleh neuron atau sel saraf tadi. Nah, jadi impuls itu dapat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf ya. Jadi pesan yang ditangkap oleh panca indera tadi itu dijadikan sebagai impuls listrik ya, dan dia menuju ke otak melalui serabut saraf atau neuron ya. Jawabannya nanti juga dalam bentuk impuls ya. Impuls ini contoh sederhananya itu seperti aliran listrik gitu ya, aliran listrik. Jadi kalau kita ada pilihannya kan on off gitu ya. Kalau kita picik on, maka listriknya akan menjala dan lampunya akan menyala. Kemudian kalau kita picik off, lampu listriknya akan berhenti dan lampunya juga akan ikut berhenti. Nah, sama juga dengan impuls di dalam tubuh manusia ini ya. Reseptornya panca indera melihat anjing tadi ya, mata, kemudian dikonversi menjadi impuls listrik tadi menuju ke otak melalui neuron-neuron ya. Ada tadi badan sel, ada dendrit, ada akson ya, menjalar sampai ke otak, diinterpretasi sebagai sesuatu yang membahayakan gitu ya. Kemudian otak akan memerintahkan efektor atau kaki ya untuk melakukan tindakan atau melakukan reaksi, dan otak akan mengirimkan impuls lagi melalui neuron-neuron ke kaki untuk segera menghindar atau segera lari. Nah, itu siklusnya ya. Jadi impuls ini seperti elektrik. Kalau tidak ada impuls tidak bisa sampai itu rangsangan ke otak ya. Nah, ini contoh saja ya. Ada yang namanya gerak refleks ya. Nah, kalau gerak refleks ini dia tidak sampai ke otak, cukup sampai ke sumsum tulang belakang. Jadi impuls tadi itu tidak sampai ke otak untuk diinterpretasi ya, tapi sampai ke bagian sumsum tulang belakang saja atau spinal cord. Dia langsung diberi respon apa yang harus dilakukan. Nah, ini contohnya sensorinya adalah kulit ya, merasakan panas, kemudian ini impulsnya bergerak melalui serabut saraf ya, jalan yang hijau ini ya, kemudian masuk ke spinal cord, di spinal cord ya. Nah, kalau yang stimulus yang lain biasanya dari spinal cord dia naik ke otak ya, kemudian diinterpretasi di otak, turun lagi sebagai motorik, masuk ke spinal cord, kemudian kembali ke tangan untuk menarik. Itu kalau normalnya ya, tapi kalau dalam konteks gerak refleks itu dia tidak sampai impulsnya ini ke otak ya, tidak sampai ke otak, cukup sampai di spinal cord, langsung diberi reaksi atau respon ya dengan menarik. Nah, ini muscle contract and withdraws part being stimulated. Nah, dia akan menarik tangan itu. Nah, itu kira-kira ya gambaran dari stimulus respon ya. Selanjutnya, nah ini lebih detail lagi ya. Ada badan sel yang saya bilang tadi, kemudian ada dendrit ini,
dan ada akson. Nah, ini akson ini sebagai penghubung ya, penghubung antara satu sel dengan sel yang lain ya. Nah, di ujung akson ini ada yang disebut dengan sinaps. Sinaps ini seperti jurang itu ya, pemisah antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi impuls itu akan meloncat gitu ya, meloncat yang dari sini kan masuk ke sini, saya impulsnya ya jalan. Ini ada percabangan, masuk sini, kemudian di ujungnya ini ada yang disebut dengan sinapsis ya, sinapsis. Nah, nanti impuls itu akan meloncat masuk lagi ke akson yang di sebelahnya ya, atau ke dendrit yang sebelahnya, masuk ke badan sel, kemudian keluar lagi ke akson ya. Nah, ini terdapat 5 bentuk sel saraf ya, berdasarkan bentuknya. Ada yang unipolar, ada bipolar, ada interneuron, ada pyramidal cell, dan motor neuron ya. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini yang A ini adalah unipolar ya, unipolar. Kemudian yang B itu adalah bipolar ya, bipolar, karena ada 2 percabangan di situ, ada 2 percabangan ya, ada 2 cabang akson yang keluar. Kemudian yang ketiga itu interneuron ya, ada banyak. Nah, ini banyak keluar dari sini ya. Ini kalau ini 2 saja bipolar. Nah, ini kalau unipolar ini 1 aksonnya ya. Nah, kemudian kalau yang D ini piramid sel ya, piramid sel, karena mungkin bentuknya seperti piramid. Nah, yang terakhir ini adalah motor neuron. Motor neuron ini yang respon dari interpretasi di otak ya, masuk ke motor neuron. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi ya. Ada 3 jenis sel saraf. Ada sel saraf sensorik, ada sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung ya. Nah, jadi sel saraf motorik ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ya ke sumsum tulang belakang. Jadi dia penerima sensor atau penerima stimulus dari luar. Misalkan mata tadi contohnya ya, atau kulit misalnya, rasa sakit, rasa panas, rasa dingin. Nah, itu ditangkap oleh sel saraf sensorik ya. Jadi sel saraf ini menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang ya. Kemudian ada yang disebut dengan sel saraf motorik ya. Sel saraf motorik ini berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor ya. Jadi ini jawaban dari interpretasi di otak itu. Kemudian jawabannya itu dikirim melalui sel saraf motorik. Kalau sel saraf sensorik itu data-data atau pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang ditangkap oleh panca indera kita itu masuk ke sel saraf sensoriknya. Tapi kalau sel saraf motorik itu jawaban dari pertanyaan ya, atau informasi atau interpretasi dari otak. Nah, kemudian ada sel saraf penghubung. Ini merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain ya. Nah, kalau kita lihat ke atas tadi, di bagian ini ya, yang dimaksud dengan sel saraf sensorik itu di bagian sini ya, bagian sini. Ini integrasi otak ya. Kemudian sel saraf motorik itu setelah dari integrasi ini, dia masuk ke motor output.
atau sel saraf motorik. Nah, penghubung antara sensori input dan motor output itu di bagian sini ada yang namanya sel saraf penghubung ya. Itu kira-kira, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini uraian lebih detailnya ya dari sel saraf sensorik. Ini ada organ indera ya, bisa kulit, bisa mata, bisa telinga, bisa pengecap lidah ya, bisa apa saja ya, yang pasti yang panca indera itu ya, organ inderanya. Ini ada reseptornya, ini sel saraf sensorinya ada reseptor penerimanya ya. Kemudian impulsnya ini kan dia akan jalan set ke sini ya, ini bergerak ini, kemudian ini akson masuk ke badan sel. Nanti dari badan sel ini akan keluar melalui akson lagi atau dendrit ya, terus menerus sampai ke otak ya. Ini contohnya satu aja sel saraf sensoriknya ya, sebenarnya banyak ini, dan ini terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini kemudian saraf motorik tadi, setelah sel saraf diterima oleh otak kan, diterima oleh otak, kemudian ada jawabannya. Nah, kemudian masuk ke saraf motorik ya. Nah, motorik, kemudian ke saraf motor dan ke efektor ya, atau apa jawabannya, atau kerangka misalnya ya. Ini kalau misalkan contohnya tadi ketika kita melihat anjing tadi itu ya, anjing tadi ini organ inderanya berarti mata, kemudian impulsnya masuk ke sel saraf ya, ke sel saraf atau neuron, sambung sampai ke otak, kemudian diinterpretasi oleh otak untuk segera lari, dan otak memerintahkan kaki otot rangka untuk melakukan pergerakan. Nah, perintahnya tuh melalui saraf motorik ini. Jadi satu sel saraf meloncat melalui akson dan sinapsis tadi sampai ke otot rangka, maka kaki kita akan bergerak gitu ya. Kaki kita akan bergerak untuk menghindar atau lari. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada organ, kemudian ada saraf sensorik, ada otak, ada saraf motorik, ada efektornya. Nah, ini saraf penghubung ya, penghubung antara dendrit dan akson. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Ada organ indera masuk sini, kemudian kembali lagi ke saraf motorik ya. Ini sama saja. Ini sama ya, ada sensori neuron, ada interneuron relay ya, saraf penghubung tadi, kemudian ada motor neuron ya. Ya, ini tadi penjelasannya sudah saya sampaikan di awal ya, saraf pusat, saraf tepi ya. Saraf pusat itu dibagi jadi dua, ada otak, ada tulang belakang yang nanti kita jelaskan lebih detail nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Nah, ini tugas. Mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai sistem saraf ya. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada kawan-kawan sekalian mengenai sistem saraf pada manusia ya. Jadi sekali lagi, semua apa yang kita lakukan di tubuh ini, baik itu disadari maupun tidak disadari, itu dikendalikan oleh yang namanya sistem saraf ya. Sistem saraf itu dibagi jadi dua tadi, ada yang pusat, ada yang tepi ya. Nah, yang saraf pusat itu dibagi lagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang, dan saraf tepi itu dibagi lagi menjadi dua, yang sadar maupun yang tidak sadar ya.
Namun demikian yang paling kunci adalah di bagian otak ini, karena semua pusat kendali yang kita lakukan di dunia ini, perilaku ya, atau apapun juga, termasuk dalam konteks psikologi pun, misalkan orang menangis, orang sedih, orang bahagia gitu ya, orang marah, orang yang mengalami gangguan kejiwaan misalnya, nah itu tidak bisa lepas dari pengaruh dari sistem saraf ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup kuliahan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.